Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali kami mengajak saudara untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan, memuji muliakan nama Tuhan, dan kita percaya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, kita pasti diberkati, diberikan ketenangan, damai sejahtera dari surgawi. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi kami, pribadi lepas pribadi. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Segala kuasa setan iblis kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu lagu. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya, Kau Allah yang menopangku. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya, Kau Allah yang menopangku. Karena kasih-Mu, karena karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Karena kasih-Mu, karena karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Itulah pujian syukur kami kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, Kau pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudara, kita ambil Alkitab kita. Kita buka dari Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Kita baca secara bergantian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pohon anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini
Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, di sini Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Yesus mau supaya kita tinggal di dalam Dia, agar kita dapat berbuah. Karena apa? Karena kalau ranting tidak tinggal pada pokok anggur, ia akan lemah, ia akan layu, kering, tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak ada sumber kehidupan. Karena ranting itu harus menempel pada pokok anggur, harus menempel supaya ada aliran, ya, ada aliran ke ranting tersebut, sehingga itu ranting bisa segar, ranting itu bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Jadi kalau ranting tidak tinggal pada pokok anggur yang benar itu, ia akan lemah, lalu kering, dibakar. Dan setiap orang yang tinggal di dalam Tuhan harus menjadi pelaku firman. Ini yang Tuhan mau supaya kita sebagai orang percaya tetap tinggal. Artinya secara terus-menerus kita harus tetap tinggal di dalam Yesus. Karena Dia adalah sumber kehidupan. Dan setiap orang yang tinggal di dalam Tuhan akan hidup. Karena di dalam Yesus ada kehidupan. Jadi setiap orang yang tidak tinggal dalam Tuhan itu akan lemah, tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kalau ranting sudah tidak dapat berbuat apa-apa, tidak ada gunanya, dibuang, dikumpulkan lalu dibakar. Jadi kita sebagai orang percaya harus tetap tinggal di dalam Tuhan supaya kita mampu menghadapi masalah, supaya kita tetap kuat menghadapi tantangan, menghadapi pencobaan. Ya. Nah, kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita minta apa saja, Tuhan pasti kasih. Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan terimanya. Luar biasa enggak? Kalau kita tinggal dalam Tuhan, berarti kita diberikan ke Tuhan kesempatan dan Tuhan mau, ayo minta apa saja. Kita akan menerimanya. Ini enaknya kalau kita tinggal dalam Tuhan. Luar biasa. Yesus kita itu adalah Yesus yang luar biasa. Dia adalah Allah yang peduli, Allah yang baik. Jadi sebagai orang percaya itu sebenarnya cukup enak mempunyai Yesus yang begitu baik, yang begitu peduli terhadap anak-anaknya, terhadap orang percaya. Tinggal bagaimana kita mau meresponi firman itu. Kita mau tinggal atau tidak. Kalau kita tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya selalu ada pada kita, kita renungkan, kita lakukan, maka kita pasti berbuah, pasti diberkati, pasti dipelihara. Artinya tidak akan dibuang. Ya mungkin ada mau yang ditanyakan. Seperti apa yang dimaksud tinggal di dalam Tuhan? Nah, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, berarti kita harus menjadi pelaku firman. Kita harus menjauhi segala bentuk kejahatan. Kita menjauhi segala keinginan daging, segala bentuk yang jahat, segala bentuk dosa. Karena kalau kita sudah tinggal dalam pokok anggur yang benar itu, sudah tinggal dalam Yesus, sudah ikut Yesus, sudah menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan,
Kita harus menjadi pelaku firman. Kita harus melakukan apa yang baik benar di mata Tuhan. Gitu. Mungkin ada Bill Gates mau bertanya? Lalu bagaimanakah cara berbuah itu? Nah, bagaimana caranya kita supaya berbuah? Ya, kita harus menempel pada pokok anggur yang benar itu. Kita harus ada selalu pada Tuhan, selalu tinggal pada Yesus, supaya kita berbuah dan menghasilkan buah. Karena kalau kita tidak tinggal pada pokok, artinya terpisah dari ini ranting, terpisah dari pokok anggur itu, kita melayu, tidak dapat menghasilkan apa-apa, tidak ada aliran dari pokok anggur ke ranting itu, sehingga layu ibaratkan ranting pohon itu, dahan ranting-rantingnya kan nggak nempel ya kuning dia kan. Kenapa kuning? Karena nggak melekat, nggak menempel pada pokok anggur itu. Kalau sudah kering, ya percuma, dikumpulkan lalu dibakar, begitu. Jadi kita harus selalu menempel pada pokok anggur yang benar. Ya. Berarti kalau setiap ranting yang sudah yang tidak tinggal pada pokok anggur yang benar, berarti kan dia diperumpamakan seperti orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan. Apakah sudah bisa dipastikan orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan itu pasti masuk neraka? Itu sudah pasti. Karena firman-Nya mengatakan di ayat 8, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Sama saja kalau orang yang tidak tinggal dalam Tuhan, tidak percaya kepada Yesus, itu akan dipisahkan. Akan dipisahkan. Ketika nanti Yesus datang, Tuhan akan membedakan mana yang pelaku firman, mana yang menjadi pengikut Yesus, mana yang tidak ikut Yesus, dan mana yang tidak menjadi pelaku firman. Itu akan dipisahkan. Jadi orang yang tinggal dalam Tuhan itu akan dipelihara. Amin. Dipelihara itu. Nah, kita nggak perlu takut bagaimana kita menjalani kehidupan. Ya, kita tidak perlu khawatir bagaimana kita harus hidup, karena Tuhan sudah pelihara. Karena setiap orang yang tinggal dalam Tuhan itu pasti, bukan mudah-mudahan, pasti dipelihara, diberkati, kesehatan, pekerjaan kita diberkati, selalu berhasil, bahkan diberikan panjang umur. Ini janji Tuhan selama kita ada di muka bumi, dipelihara dan diberkati, dicukupkan, tidak kekurangan dan tidak kelaparan. Amin. Begitu. Jadi mari kita tinggal dalam Tuhan bukan hanya sesaat, bukan karena kita butuh aja datang kepada Tuhan, tetapi secara terus-menerus kita tetap tinggal dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia adalah juru selamat kita. Di dalam Dia ada pengharapan. Mari kita tetap setia sama Tuhan, tetap tinggal dalam Tuhan. Jadi orang yang tinggal dalam Tuhan itu pasti berbuah. Orang yang tinggal dalam Tuhan harus menjadi pelaku firman. Amin. Secara terus-menerus kita harus tetap tinggal dalam Tuhan dan menjadi pelaku firman. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah pokok anggur yang benar. Bapa di surga adalah pengusahanya. Kami adalah ranting-ranting Tuhan yang harus tinggal secara terus-menerus dalam Engkau. Dan biarlah firman itu kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya setiap orang yang tinggal dalam Tuhan pasti dipelihara Tuhan. Diberikan hidup sehat, diberikan panjang umur, apa saja kami perbuat Tuhan pasti buat berhasil. Amin.
Dan biarlah Tuhan kami menjadi pelaku firman. Kami adalah murid-murid-Mu yang harus tetap setia terhadap Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita perjamuan kudus, ya. Kita perjamuan kudus ayat firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat yang ke-54 berkata, ya. Yohanes 6 ayat yang ke-35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Ayat yang ke-54 dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Jadi kita percaya ini adalah tubuh Kristus, inilah darah Yesus. Setiap kita yang memakan tubuh Kristus, kita pasti sehat, dibangkitkan pada akhir zaman. Setiap kita yang percaya meminum darah Yesus, dosa-dosa kita diampuni. Ya, kita percaya, kita angkat tubuh Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang ditikam digantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga untuk menyempurnakan tubuh jiwa roh kami agar kami dibangkitkan pada akhir zaman. Kami percaya tubuh Kristus memberikan hidup sehat sempurna, tidak terkapar rumah sakit, tidak terkapar rumah sium. Kami tolak isolasi. Kami percaya segala sakit, penyakit, kutuk maut, kutuk penderitaan, Tuhan sudah angkat, Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Yesus. Kita angkat darah Yesus. Kita doa sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah darah Yesus Kristus yang ditikam, tertumpah dan digantung di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal untuk mengampuni dosa dan kesalahan kami. Kami berjanji bertobat, menolak Satan, iblis dan pekerjanya. Kami percaya darah Yesus menyucikan, menguduskan agar kami termeterai sebagai warga surga. Doa kami, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Oleh darah Yesus kami sehat sempurna, tidak sakit-sakitan, tidak migren, tidak vertigo, tidak sakit kepala. Kami tolak sakit kanker, sakit tumor. Ginjal kami disempurnakan, tulang-tulang kami tidak keropos, detak jantung kami normal. Kami tidak asma, tidak TBC, tidak sesak nafas. Kami percaya dengan darah Yesus kami tidak kolesterol, tidak asam urat. Kami tolak hepatitis, kami tolak diabetes. Segala organ-organ tubuh kami, panca indera kami disempurnakan di dalam nama Yesus. Dengan kuasa darah Yesus kami tolak virus corona. Semua keluarga kami diberkati, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Oleh kuasa darah Yesus kami diberkati. Apa yang kami kerjakan Tuhan berhasil, tidak gagal, tidak bangkrut. Kami tolak hutang pribadi, kami tolak minta-minta. Kami percaya iman langkah dijaga oleh Tuhan, tidak celaka, tidak berbahaya. Dengan roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, setiap hari kasih baru, sepatu baru. Dengan kuasa perjamuan kudus kami diberkati. Apa yang kami kerjakan Tuhan selalu buat berhasil. Kami tolak hutang pribadi, kami tolak roh minta-minta. Dengan perjamuan kudus kami diangkat jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan turun. Dalam nama Yesus kami percaya inilah darah Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami dan semua yang mengikuti program ibadah mesbah keluarga ini. Biarlah Tuhan Kau berkati semua kami yang datang kepada Tuhan. Firman-Mu sudah memberkati kami, menguatkan kami, dan kami percaya tubuh dan darah-Mu menyembuhkan
dan mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Bapa surga, Bapa